Pendekar Pedang bab 193 sampai bab 195. Wang Shao dan generasi kedua kaya lainnya menyelinap diam-diam sementara semua orang menyukai grup Nianqi. Mereka khawatir Qin Fan akan membalas mereka. Sayang sekali mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Di mata Qin Fan, mereka hanyalah beberapa semut yang tidak penting, dan Qin Fan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Zhou Jie dan direktur lainnya memandang Lin Nianqi yang dikelilingi oleh sekelompok orang kaya dan terkenal. Wajah mereka sangat menyakitkan hingga air menetes dari wajah mereka. Sekarang usus mereka menghijau karena penyesalan. Direktur yang tiba-tiba berkata, "Ayo, mari kita akui kesalahan kita kepada ketua, dan semoga dia bisa memaafkan kita." Iya. Para direktur lainnya juga memiliki ide yang sama. Zhou Jie mencibir, "Apakah menurut Anda dia dapat menerima kami lagi bahkan jika kami mengakui kesalahan kami di masa lalu?" Direktur yang mendengus dingin, "Itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Direktur Zhou, konflik antara Anda dan Direktur Li terlalu dalam. Saya khawatir tidak ada gunanya mengakui kesalahan kami, tetapi kami semua disihir oleh Anda sebelum meninggalkan grup Nianqi. Selama kami mengakui kesalahan kami dengan tulus, ketua pasti akan memaafkan kami. Iya. Ayo pergi dan akui kesalahan kita kepada ketua. Wajah Zhou Jie memucat, dan dia mengutuk sekelompok idiot. Bah. 7. Direktur yang tidak memiliki konflik mendalam dengan Lin Nianqi juga bergegas ke sisi Lin Nianqi bersama sekelompok orang kaya dan terkenal, menangis dengan keras. "Ketua, kami semua disihir oleh Zhou Jie. Kami tahu kami salah. Saya mohon kepada ketua untuk memaafkan kami dan biarkan kami kembali." Beberapa direktur menangis, terlepas dari citra mereka. Lin Nianqi melirik mereka dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Para direktur ini telah mengikutinya sejak awal, dan mereka adalah pendiri grup Nianqi. Namun, jika Anda tidak setia sekali, Anda tidak akan pernah menggunakannya seumur hidup. Kali ini, karena grup Nianqi selamat dari krisis dan membuat keluarga Lu kewalahan, mereka kembali sambil menangis. Begitu grup Nianqi menghadapi krisis lagi, mereka pasti akan mengkhianati tanpa ragu. Semua orang juga melihat bahwa grup Nianqi tidak lagi memiliki pasangan, jadi kamu bisa mencari pekerjaan lain. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikannya. Zhou Jie tertawa gembira, bodoh. Apakah menurut Anda grup Nianqi saat ini masih sama seperti sebelumnya? Hanya dengan beberapa potong materi dari Anda, grup Nianqi sama sekali tidak menyukainya. Situasinya sendiri, Zhou Jie tidak bisa lagi tertawa. Dia tidak sama, grup Nianqi tidak akan pernah kembali. Adapun Li Fengcheng, tidak mungkin dia pergi ke sana. Karena setelah grup Fengcheng, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Satu kesalahan, seluruh permainan hilang. Qin Fan duduk di kursinya dan terus meminum anggur yang dituangkan Ye Qingcheng. Pendeta Tao tua dengan wajah bangga di belakangnya mengangkat kepalanya seperti penjaga yang setia. Tidak ada yang berani mengganggu meja tempat dia duduk, bahkan tidak ada yang berani duduk di meja sekitarnya. Orang-orang kaya dan terkenal ini semuanya adalah orang baik, dan mereka dapat melihat sekilas bahwa Qin Fan tidak mudah bergaul, bahkan jika mereka ingin menjilat, mereka tidak berani. Oleh karena itu, mereka menetapkan target mereka pada Lin Nianqi. Seseorang merekomendasikan Lin Nianqi untuk memimpin konferensi Wanxiang ini. Segera semua orang mengangkat tangan mereka setuju. Chu Tianxiong segera mencari orang yang membuat saran ini di tengah kerumunan, dan menuliskannya, memperlakukannya sebagai musuh. Sayang sekali ada terlalu banyak jilatan anjing di sini, dan kakak laki-laki Chu yang malang tidak dapat mengingatnya sama sekali. Saudara Chu diam-diam bersumpah bahwa dia harus mengembangkan kebiasaan membawa buku kecil bersamanya di masa depan. Tidak diragukan lagi bahwa sesi konferensi Wanxiang ini adalah milik Lin Nianqi. Hari ini, Lin Nianqi minum terlalu banyak untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain bertahan di bawah tekanan keluarga Li selama 20 tahun. Sekarang dia akhirnya melihat secercah harapan, tetapi orang normal akan sedikit bingung. Di belakang mobil, Lin Nianqi meraih tangan Qin Fan dengan air mata berlinang. "Xiao Fan, aku berhutang padamu kali ini. Tanpamu,
grup Nianqi akan selesai hari ini. Qin Fan berkata dengan senyum tipis, Bu, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Kamu dulu melindungi keluarga ini, tapi sekarang kamu sudah dewasa, kamu bisa istirahat, biarkan aku melindungi keluarga kita mulai sekarang. Li Nianqi menangis lagi. Su Qing, yang sedang mengemudi, juga memiliki mata merah. Wanita, tidak peduli seberapa kuat mereka, tetaplah wanita. Wanita ingin dilindungi dan diperhatikan, bahkan wanita yang kuat seperti Li Nianqi tidak terkecuali. Oke, bagus, Xiao Fanku sudah dewasa. Li Nianqi menangis dan tertawa sebentar, benar-benar gelisah. Qin Fan tidak mengganggunya. Pada saat ini, dia perlu memberi ibunya waktu penyangga emosional. Setelah beberapa saat, Li Nianqi akhirnya pulih, dan dia tiba-tiba teringat dengan mabuk, ngomong-ngomong, Xiao Fan, saya akan mengadakan jamuan khusus besok untuk berterima kasih kepada Tuan, serta Tuan Wang dan para mahasiswa dari seluruh dunia yang membantu kami dalam kesulitan kami. Teman-teman, terutama tuanmu, kamu harus berterima kasih padanya untukku besok. Qin Fan mengangguk dengan ekspresi aneh. Dia berpikir, jika identitasnya terungkap saat ini, dan identitas master dan magang benar-benar terbalik, apakah ibuku akan menerimanya? Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyembunyikannya untuk sementara waktu, mudah untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi setelah mengungkapkan identitasnya, pasti akan ada banyak masalah yang tidak ingin dilihat Qin Fan. Rumah Li di Kyoto. Di aula, semua keturunan langsung dari keluarga Li sedang duduk tegak. Pertama-tama, Li Fuchen, patriark dari keluarga Li, memiliki ekspresi muram dan menakutkan. Belum lama ini, Li Yuanji bergegas kembali ke Kyoto dari dinasti Han Timur dan membawa kembali 2 mayat Li Jiancheng. Rencana untuk melenyapkan grup Nianqi telah gagal. Binatang kecil itu dikelilingi oleh ahli bela diri yang kuat. Dan anak itu di masa depan. Kamu akan bertanggung jawab atas segalanya. Aku tidak akan pernah membiarkan dia muncul di depan keluarga Liku 3 tahun kemudian. Li Chongwen, bos keluarga Li yang elegan, berdiri dan membungkuk untuk menerima pesanan, iya. Li Fuchen berkata, sumber daya keluarga siap membantu Anda, dan persembahan itu dapat digunakan bila perlu, dan grup Nianqi harus diselesaikan sesegera mungkin. Arah ayah, saya mengerti. Li Fuchen mengangguk dan pergi tanpa ekspresi. Meskipun kemunculan Qin Fan menyebabkan keluarga Li gagal kali ini, dengan kekuatan Qin Fan saat ini, meskipun Li Fuchen marah, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Itu hanya seorang Grandmaster. Jika bukan karena keberatan Li Fuchen, dia bisa memusnahkan Grandmaster di samping Qin Fan dalam beberapa menit. Kekuatan keluarga super tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah Li Fuchen pergi, sisa keturunan keluarga Li semuanya berdiri dan mengepung Li Chongwen. Li Qiushui, saudari kelima termuda, tampak khawatir, dan yang pertama bertanya, saudaraku, apakah kamu benar-benar akan menyerang saudari keempat? Kelima saudara laki-laki dan perempuan itu tumbuh bersama, meskipun mereka tidak memiliki kasih sayang untuk Qin Fan, mereka masih memiliki kasih sayang yang tak terpisahkan untuk Li Nianqi. Namun, keluarga Li secara alami sangat acuh tak acuh terhadap kasih sayang keluarga. Dalam pandangan mereka, selama Li Nianqi masih hidup, yang lainnya bisa dihancurkan. Adik perempuan, kamu mengerti apa maksud ayah? Kamu tidak bisa memberi anak itu waktu untuk tumbuh dewasa. Kali ini, kita harus melakukannya dengan nyata. Kakak kedua, Li Chongwu, berkata dengan sungguh-sungguh, kakak benar, adik perempuan, jangan berpegang pada fantasi yang tidak realistis itu. Kakak keempat bertekad untuk melawan keluarga Li kita. Hanya dengan memberinya pelajaran kita dapat membiarkannya pergi. Dia mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa jika dia meninggalkan keluarga Li. Li Chonggong yang termuda juga mengangguk, dan memujuknya dengan lembut, adik perempuan, sudah kali ini, apakah kamu tidak mengerti niat saudari keempat? Saya mengerti bahwa Anda peduli dengan adik perempuan keempat, tetapi Anda juga telah melihat situasinya. Adik perempuan keempat yang tidak mau kembali dan mengakui kesalahannya. Saya benar-benar tidak bisa menyalahkan ayah saya karena tidak berperasaan. Li Qiushui dibesarkan oleh Li Nianqi, dan kedua saudara perempuan itu memiliki hubungan terbaik.
Qiu Sui tidak mengharapkan apapun, dia hanya berharap mereka tidak bertindak terlalu jauh. Kakak, aku sudah bertahun-tahun tidak menanyakan apapun padamu. Kali ini, aku hanya meminta satu hal padamu. Biarkan saudari keempat bertahan hidup. Li Chongwen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, aku berjanji padamu." Li Qiushui bertanya, "Saudaraku, maukah kamu membiarkan para pendeta itu melakukan sesuatu pada kakak keempat?" Li Chongwen menggelengkan kepalanya, "Jika memaksa digunakan, ayah tidak akan membiarkan saya mengambil alih masalah ini. Perkataan dan perbuatan keluarga Li kita diawasi oleh banyak orang. Saat ini, kita tidak boleh melanggar aturan dan menggunakan kekerasan untuk berurusan dengan orang biasa. Cara normal untuk menghancurkan grup Nianqi terlebih dahulu." Li Qiushui merasa lega ketika mendengar bahwa tidak ada kekuatan yang akan digunakan. Grup Nianqi, jika hilang, akan hilang, selama saudari keempat baik-baik saja. Adik perempuan, terima kasih kakak pertama. Li Chongwen menggelengkan kepalanya, "Adik perempuan, apa yang kamu bicarakan? Meskipun dia adalah saudara perempuan keempatmu, dia juga saudara perempuan keempatku. Aku tidak bisa membunuh saudara perempuanku sendiri dengan tangan sendiri." Titik. Keesokan paginya, Hotel Liuan. Hotel Liuan hari ini jarang menutup pintunya untuk berterima kasih kepada para tamu dan ditutup selama 1 hari. Namun, Liuan Hotel hari ini lebih sibuk dari sebelumnya. Karena Li Nianqi mengadakan jamuan terima kasih di hotel hari ini. Tuan Wang, semua anggota keluarga Wang, ditambah petinggi dari seluruh dunia, dan beberapa mitra grup Nianqi, ratusan orang berkumpul bersama. Meski lebih kecil dari konferensi Wanxiang, namun tidak jauh berbeda. Di aula, ada lebih dari selusin meja bundar besar. Ada beberapa meja untuk penduduk lokal di Jiangyang, dan beberapa meja untuk petinggi dari seluruh dunia. Di meja terbesar duduk Tuan Wang, Pendeta Tao Tua, dan Chu Tianxiong, yang berkenalan dengan Qin Fan. Suasana hari ini jauh lebih semarak daripada konferensi 10.000 pedagang, tidak ada perjuangan kelas, sedikit intrik, dan setiap orang memiliki sikap bahagia. Qin Fan duduk di kursi, dengan santai menggesekkan ponselnya. Ye Qingcheng duduk di sebelahnya, mengawasinya menggesekkan ponselnya. Pendeta Tao Tua akan berdiri di belakang Qin Fan untuk melayaninya, tetapi bagaimana mungkin Li Nianqi membiarkannya berdiri, dia akan duduk bersama Qin Fan dengan segala cara. Setelah semua orang duduk, Li Nianqi berdiri dengan gelas anggurnya dan berkata dengan lantang, "Semuanya, terima kasih telah memberikan bantuan pada saat paling kritis dari grup Nianqi. Terima kasih atas kebaikan Anda. Li Nianqi ingin menawarkan Anda segelas dulu." Qin Fan berkata, "Jangan katakan apa-apa, semuanya sudah berakhir." Semua orang melirik Qin Fan, buru-buru mengucapkan beberapa kata sopan, dan menyelesaikannya dalam satu tegukan. Li Nianqi senang di dalam hatinya, merasa bahwa para petinggi ini mengambil terlalu banyak muka, bahkan Tuan Wang melakukan semuanya sekaligus. Su Qing mengisi Li Nianqi dengan anggur, dan Li Nianqi mengambil gelas anggur dan memandang pendeta Tao Tua itu, "Saya mendengar dari mereka sebelumnya bahwa kami memiliki dewa yang hidup, Tuan Qin dari Handong, dan saya selalu ingin mengunjungi Anda, tapi sayangnya aku tidak bisa menemukannya kamu. Tanpa diduga, kamu menerima anakku sebagai murid, ini adalah berkah dari bocah itu." Kemenangan grup Nianqi atas keluarga Li kemarin semua berkat Tuan Qin dan Anda sendiri. Kekaguman saya pada Tuan Qin seperti air sungai kuning, mengalir tanpa henti. Fan mendengarkan mata terbuka lebar, "Ini adalah pertama kalinya saya mendengar ibu saya menamparkan seseorang. Saya tidak menyangka itu begitu segar dan halus, tetapi sayang sekali dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang dia tampar adalah putranya." Qin Fan hampir tidak bisa menahan tawa. Saat berikutnya, Qin Fan diam-diam menyalakan fungsi perekaman telepon. Saat identitasnya terungkap, jika ibu berani menghadapinya, ini akan menjadi kartu trufnya. Apalagi ini juga bukti kematian ibuku. Pendeta Tao Tua itu melirik ponsel Qin Fan, dan tiba-tiba dia punya ide, "Guru benar-benar dewa, mengapa saya tidak memikirkannya?" Jadi, pendeta Tao Tua itu juga diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fungsi perekaman.
Pendeta Tao Tua tidak takut diselesaikan oleh Lin Yanqiqiu, tetapi dia takut dimarahi oleh Qin Fan. Sekarang tinggalkan bukti, dan suatu hari nanti, jika dia ditarik keluar oleh Qin Fan, ini adalah medali emas untuk menghindari kematian. Hehe, Ketua Li, sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Ibu majikan saya sedang dalam krisis, jadi sebagai magang, bisakah Anda melangkah maju? Bukankah itu yang harus saya lakukan? Ketika Lin Yanqi mendengar ini, dia langsung berseru dengan takjub, saya tidak menyangka bahwa Tuan Qin tidak hanya hebat dalam seni bela diri, tetapi juga penuh keadilan. Dia benar-benar seorang ahli. Tanda seru. Pendeta Tao Tua itu memandang Qin Fan dan berkata pada dirinya sendiri, Anda memuji Guru Qin, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Chu Tianxiong, Chen Heida dan bos besar lainnya di sebelahnya membiru karena menahan diri, dan mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Mereka tahu tentang hubungan Qin Fan dengan pendeta Tao Tua itu. Kemudian, beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka secara diam-diam dan menyalakan fungsi perekaman. Ye Qingcheng dan Xia Zhu melihatnya, menundukkan kepala dan terus bermain dengan ponsel mereka dalam diam, tetapi juga diam-diam mengaktifkan fungsi perekaman. Melihat gerakan kecil semua orang, Tuan Wang segera mengerti apa yang mereka pikirkan. Tuan Wang segera mencemooh perilaku tidak bermoral ini, lalu diam-diam mengeluarkan ponselnya dan meminta cucunya untuk mengaktifkan fungsi perekaman ponsel. Kemudian lelaki tua itu tersenyum tanpa bahaya dan menatap Lin Yanqi. Namun, hari ini Lin Yanqi memiliki banyak orang untuk bersosialisasi, bahkan jika dia memiliki kapasitas peminum yang baik selama bertahun-tahun, tidak mungkin dia minum 3 kali tanpa siapapun. Oleh karena itu, Lin Yanqi mempercayakan Qin Fan dengan tugas mulia dan berat ini. Xiao Fan, kenapa kamu masih duduk di sana? Cepat bersulang untuk tuanmu. Plop. Pendeta Tao Tua itu tiba-tiba jatuh, dan ketika dia jatuh, dia secara tidak sengaja menarik ponselnya ke tanah, tidak yakin apakah itu rusak. Lin Yanqi terkejut, dan bergegas untuk membantunya, ada apa denganmu, Taois? Pendeta Tao Tua itu tidak berani membiarkan dia membantunya, dia buru-buru bangun, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Tao Tua, saya terlalu mabuk, saya agak mabuk, Ketua jangan khawatir, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Haha. Orang itu pasti baik-baik saja, alasan utamanya adalah mematikan rekaman telepon. Jika suara Lin Yanqi meminta Qin Fan untuk bersulang direkam, apa yang akan dipikirkan Qin Fan? Newbie, apakah kamu ingin memberontak? Oleh karena itu, adalah salah bahwa Taois tua itu jatuh, tetapi benar bahwa ponselnya rusak. Lin Yanqi sedikit curiga, bisakah seorang master seni bela diri jatuh karena 2 gelas anggur? Sambil berbicara, dia membantu pendeta Tao Tua itu mengangkat telepon, untungnya, teleponnya tidak rusak, tetapi mengapa fungsi perekamnya jatuh? Wajah Tao Tua itu membeku, dia mengambil telepon dengan linglung, lalu dia tidak bisa berdiri diam, dan jatuh ke tanah lagi dengan suara plop. Pendeta Tao Tua itu jatuh tanpa peringatan, dan duduk di ponsel Mi yang baru saja diambilnya dari Modong. Mendengar suara klik dari layar ponsel, pendeta Tao Tua itu akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Kalau HP rusak tinggal ganti, asal rekamannya hilang. Melihat keinginan kuat Tao Tua untuk bertahan hidup, Chu Tianxiong terkejut. Master seni bela diri seperti ini di depan Qin Fan, tapi dia bahkan lebih kagum pada Qin Fan. Dao Zhang, kamu baik-baik saja? Lin Yanqi bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, anggur ini kuat. Lelaki tua itu tertawa dan tertawa. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru melirik Qin Fan dengan tenang sementara tidak ada yang memperhatikan. Ketika dia melihat senyum tipis di mulut Qin Fan, jantungnya berdetak kencang. Lin Yanqi melihat bahwa Qin Fan masih duduk di kursi seperti orang tua, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Xiao Fan, anakmu benar-benar kasar, cepatlah bersulang untuk tuanmu. Qin Fan menatap tak berdaya ke arahnya. Ibu, dia tahu bahwa anggur pasti tidak sopan hari ini. Qin Fan mengambil gelas anggur, menoleh untuk melihat lelaki tua itu, matanya gelap dan dalam. Kaki pendeta Tao Tua yang malang itu gemetar ketakutan, meminta tuannya untuk bersulang untuknya, ini adalah kejahatan tidak hormat. Sebelum Qin Fan dapat berbicara,
pendeta Tao tua itu jatuh lagi dengan suara plop. Oh, anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Aku baru saja menciumnya dan aku sudah mabuk. Chu Tianxiong sangat gembira, haha, baru saja mulai minum dan melarikan diri. Melihat sosok Taois tua itu hampir berlari pergi dengan kepala di lengannya, Lin Yanqi sedikit curiga, tapi dia tidak bisa memikirkan misterinya. Masalah ini bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Namun, meskipun pendeta Tao tua pergi, masih banyak tamu yang menemaninya. Lin Yanqi berkata kepada Qin Fan lagi, Xiao Fan, karena pendeta Tao terlalu kuat untuk minum, maka kamu dapat menawarkan segelas anggur ini kepada Tuan Chu. Anjing penjilat tua yang sedang menyombongkan diri itu membatu di tempat. Oh, Ketua Li, perutku tiba-tiba sakit, permisi. Xia Zhu merasa senang atas kemalangannya, dan lari dengan minuman lagi. Ye Qingcheng memandang dengan menyedihkan para petinggi di sisi Megatron ini, dia tidak ragu, jika Lin Yanqi terus meminta Qin Fan untuk bersulang, lebih dari separuh tamu di meja akan minum. Dengan pelajaran yang dipetik dari pendeta Tao tua dan kakak laki-laki Chu, kakak laki-laki yang tersisa dan semua orang di keluarga Wang segera menjadi lebih pintar. Kikian dan lelaki tua itu membuat rencana, berdiri dan berkata sambil tersenyum, Ketua Li, Tuan Qin Fan adalah pahlawan muda pada pandangan pertama, dan masa depannya tidak terbatas. Saya menghormati Tuan Qin Fan. Bagaimana saya bisa bertanya kepada Anda untuk menghormatinya? Tidak, orang tidak dinilai dari penampilan. Menurut pendapat saya, prestasi masa depan Guru Qin Fan pasti di luar jangkauan saya. Sekarang saya bisa bersulang untuknya segelas anggur, itu adalah restu saya Setelah selesai berbicara, Qi Qianhe mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam satu tegukan, tidak memberi Lin Yanqi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Mata orang-orang lainnya langsung berbinar, dan mereka menghela nafas dalam hati, jahe, ini benar-benar tua dan pedas. Jadi, semua orang mengikuti, berdiri dan bersulang Qin Fan, satu demi satu kentut pelangi yang disebut Qin Fan jenius yang langka dalam 1000 tahun. Lin Yanqi dan Su Qing benar-benar tercengang saat mendengar ini. Tampaknya Tuan Xiao Fan memiliki status yang lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Bos besar ini jelas mencoba menjilat Xiao Fan, dan mereka ingin menjilat pendeta Tao melalui Xiao Fan. Bahkan Tuan Wang tidak dikecualikan. Ayo, jika saya memiliki kesempatan, saya akan meminta Xiao Fan untuk berterima kasih kepada pendeta Tao dengan baik. Untungnya, pendeta Tao tua itu lolos, kalau tidak dia akan memuntahkan 3 liter darah saat mendengar ini. Perjamuan terima kasih berakhir dengan suasana ceria. Tuan Wang dan sekelompok petinggi mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Fan dan Lin Yanqi berturut-turut. Qin Fan juga mengucapkan beberapa kata sopan, membuat orang-orang besar ini sangat bahagia. Setelah para tamu bubar, Qin Fan dan Su Qing mendukung Lin Yanqi, yang sedikit mabuk, kembali ke kamar hotel untuk beristirahat. Dalam perjalanan kembali ke kamar, Lin Yanqi meraih tangan Qin Fan, dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Xiao Fan, kamu memiliki guru yang baik, kamu harus menghargainya. Kembalilah besok, pelajaranmu juga sangat penting. Jangan tunda. Qin Fan setuju, jangan khawatir, Bu, saya punya ukuran sendiri. Meninggalkan kamar Lin Yanqi, Qin Fan tiba-tiba menunjukkan senyum main-main di wajahnya, karena keluarga Lu Anda mengingkari janji, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Lu Family Mansion. Penjaga keamanan di gerbang berdiri tegak. Mereka semua mendengar bahwa bos dalam suasana hati yang sangat buruk setelah dia kembali dari konferensi 10.000 pedagang. Sekarang semua karyawan bersemangat. Tiba-tiba, mata Satpam kabur, dan dia merasakan bayangan hitam lewat, tetapi dia memusatkan pandangannya dan tidak melihat apa-apa. Sepertinya aku pergi ke bar terlalu larut untuk bersenang-senang kemarin, dan aku harus tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Sosok Qin Fan langsung pergi ke longe tempat dia datang terakhir kali, tetapi tidak ada satu di ruang tunggu. Lu Wanhao dan keturunan langsung keluarga Lu lainnya tidak ada di sana. Ada senyum main-main di sudut mulut Qin Fan, bersembunyi. Hehe, apakah kamu bersembunyi? Dia menutup pintu dan bermeditasi sejenak, dan dia merasakan jejak spiritual yang tertinggal di Lu Tianjiao saat itu. Kemudian,
dia meninggalkan gedung, memanggil taksi, dan menuju tenggara. Saat ini, di villa keluarga Lu. 3 generasi keluarga Lu berkumpul bersama, dan suasana di aula itu bermartabat. Lu Tianjiao akhirnya mengatakan yang sebenarnya, termasuk janjinya kepada Qin Fan, dan fakta bahwa Tuan Lu menipu Qin Fan. Lu Chen menamparkan wajah saudara perempuannya yang biadab dengan marah. Mengapa kamu tidak membicarakan hal sebesar ini lebih awal? Apakah kamu ingin membunuh kami? Lu Tianjiao menutupi wajahnya dan menangis dengan sedih. Aku tidak tahu bahwa dia begitu kuat sehingga bahkan anggota Li keluarga bisa mengalahkannya. Lu Tianjiao tidak tahu apa-apa tentang dunia prajurit, bahkan jika dia telah melihat Qin Fan membunuh naga banjir hitam dengan satu pedang, dia tidak berpikir Qin Fan begitu hebat. Dalam persepsinya, ini adalah era ketika senjata adalah raja. Selama mereka punya uang dan kekuasaan, tidak perlu takut dengan para prajurit vulgar itu. Baru setelah pendeta Tao Tua menakuti para pahlawan di konferensi 10.000 pedagang, dia memukuli keluarga Li dan melarikan diri. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan para prajurit vulgar sebelumnya. Wajah Lu Wanhao serius. Sekarang, semua keraguan dalam konferensi 10.000 pedagang akhirnya diklarifikasi. Itu dari pendeta Tao Tua. Monster macam apa anak ini? Apa yang dia alami dalam 3 tahun terakhir sejak dia menghilang? Lu Chen kembali dari AV Banquet dan menyelidiki setelah melewati Qin Fan. Saya tahu beberapa informasi dangkal tentang Qin Fan. Secara alami, Lu Wanhao juga tahu. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah menurutmu anak itu akan membunuh kita dan menyelesaikan perhitungan dengan kita? Tuan muda Lu benar-benar panik. Jika Qin Fan hanya memiliki master yang hebat, maka mereka mungkin masih berani melawan Qin Fan. Tapi sekarang mereka sudah tahu bahwa Tuan Qin yang sebenarnya adalah Qin Fan, dan mereka telah menipu Qin Fan. Alasannya salah dulu, dan sekarang Tuan muda Lu hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan nyawanya. Apa yang membuatmu panik? Lu Wanhao memarahi dengan wajah serius. Janji Tianjiao dengannya adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh keluarga Lu kita, dan masalah konferensi Wanxiang jelas di luar kemampuan keluarga Lu kita. Ini tidak dihitung melanggar janji kita.